Kita sekarang posisi di sini, seberangnya ini. Lakukan ya. Lekokan sungai, itu lekokan sungai. Nah, Pak, ini meander. Jadi posisinya di perumahan-perumahan itu. Peradaban ini sudah banyak yang tinggal di sini sejak dahulu. Warnanya nggak ada. Tapi di luar yang keramaian ini memang masih sepi, Pak. Sepi ya. Masih sepi. Masih sepi. Selamat pagi teman-teman pencinta sejarah sejak dahulu, Pak. Kali ini kita sama Pak Chan lagi. Ya, selamat pagi. Pak Chan sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makanya kita ajak jalan-jalan yang sedikit di luar Jakarta, Pak. Iya. Ini kita senang banget Pak Chan bisa ikutan untuk jalan-jalan sedikit di luar Jakarta. Posisi kita sekarang ini di tepi jalan raya. Kalau kita di belakang layar ini ke arah Wanaherang, kalau ke belakang kita itu ke arah Cilengsi. Jadi ini jalan raya Cilengsi Wanaherang. Posisinya ya udah deket-deket Bogor, Pak. Gunung Putri lah. Kalau ke sana apa? Kalau ke sana ini ke arah Tol Jagorawi yang kurang lebih sekitaran exit Gunung Putri, Pak. Ke sini? Kalau ke sini di seberang sana ini Cilengsi, kemudian Cipamingkis, Pak. Cipamingkis itu daerah sekarang pun masih sepi, Pak. Jangankan zaman dulu, itu masih sepi. Ya Mas Handrit ini mau menunjukkan apa kepada saya? Pak Chan kita ajak jalan-jalan ke sini karena kita pengen ini, Pak. Kita udah bikin konten tentang ada satu konsesi, Pak. Konsesi pada akhir tahun 1800, sebelum tahun 1900 Ya. sampai Jepang datang itu ada konsesi yang uniknya itu gede banget, Pak. Jadi pusat konsesinya itu di daerah ini, Ya. tapi area paling ujungnya itu di Cikarang, Pak. Cikarang Lemah, Pak. Jaraknya cukup jauh. Jauh sekali, Pak. Ya.
Jaraknya cukup hari. Kalau sekarang ini kita ngelewatin Itu ke Cilengsi, Cikarang ke arah barat ya. arah ke utara. Ke utara. Terusnya utara. kalau ke selatannya ada konsesi lagi nggak? Kalau selatannya sini, Iya, selatannya sini Bogor, Pak. Bogor. Arah Bogor. Gitu. Jadi ini kalau dari Cilengsi mau ke Cikarang itu ya melewati Cilengsi, Transyogi, ada Jonggol itu Cipamingkis, Iya, iya. kemudian ada Cibarusah, itu baru ketemu apa itu Cikarang, tempat mereka menjual komoditi gabah atau padi, Pak, Ya. yang Tapi dijual sekarang oleh kok jalur berubah selatan. banyak ya. Saya kurang tahu, Pak, apakah daerah ini memang dulunya ini pusat konsesi yang besar, ini sudah banyak tenaga kerja, akhirnya berubah menjadi area industri. Nah, Saya itu kurang dia. tahu, Pak. Tapi aneh, ini area industri ini tidak nempel ke tol, Pak. Ini di jalan kita yang lihat Kita samping punya kita itu data jauh. tentang persawahan di sini nggak? Data persawahan dari laporan mereka masih ada, Pak. Masih Jumlah berapa hektarnya, Tapi Kemudian yang kita ada. injek ini juga bagian daripada persawahan mereka atau perkebunan? perkebunan. Kalau Perkebunan, daerah ya. sini karet, Pak. Kalau dari sini Oh. karet. Jadi dari sini Cilengsi itu ada karet. Kemudian Iya. di daerah apa itu Cipamingkis itu mereka ada karet, ada teh, Iya, ada yang paling banyak sih main produk mereka itu padi sih, Pak. Komoditas beras. itu dikirim kemana ya? Dikirim ke Batavia lewat jalur kereta api, Pak. Kirim ke Batavia jalur kereta. Jadi laporan mereka ininya itu Mungkin jadi setelah itu ya. jadi era kebetulan era mereka kan jalur kereta api yang ke arah Cikarang sudah ada. Sudah Kalau zaman ya ada gitu ya. lah, sudah ada. Jadi Iya. dari Jonggol itu dari konsesi sini ini diantar pakai truk, Pak. Terus dari Iya, Jonggol ini pakai rel, Pak, rel dogong yang tanpa lokomotif itu loh, Pak. Iya. Itu gravitasi lah karena turun ya. Nah, ini kita sekarang mau deketin tempat yang dulunya merupakan kantor pusatnya, Pak. Kantor pusatnya Nama dari perusahaannya itu apa? Michel Arnaud. Kalau kita Michel. baca kadang-kadang Michel Arnaud, tapi karena beliau ini marganya orang Portugis ya, itu jadi Michel Arnaud, Pak. Jadi teman-teman coba kita lihat tempat ini di mana dulunya menurut peta zaman Belanda itu ada bangunan yang merupakan Landhuis, kantor pusatnya dari perusahaan Michel Arnaud itu, Pak. Ya. Penasaran juga ya. Coba yuk kita lihat. Nah ini Tapi ini bukan. ngeliatin di peta, ini kita nyocokin, Pak. Ini ada peta Belanda, Sini. ini ada apa lokoan sungai, Pak. Ntar dulu, kita nih ada di mana? Di sini, Pak. Di sini. Ini Jalan Raya Cilengsi Wanaherang. Jadi kita di sini. Oh. Kita pengen lihat sungainya itu. Boleh. Kita boleh. masuk dekat dulu aja, Pak. Ya, ya, ya. Jadi ini lokasi kita cari meskipun tempatnya kotor ya, tempat. Tapi jejak industri, Pak, di daerah sini. Ya, ini limbah sih. Tapi ini tempat yang terbuka, kita bisa ngelihat si kelokan sungai ini, Pak. Di mana di areal di seberangnya itu ada Landhuisnya. Nah, alhamdulillah Pak, kita posisinya bisa melihat jelas. Yang seperti ini ya. Ini kelokan sungainya, Ya, yang umumnya orang setempat menyebutnya Poncol. Poncol. Iya. Kadang-kadang jadi nama daerah juga itu, Pak ya. Iya, Poncol. benar. Iya. Oh, itu oke. Ini kan sebuah kondisi geografis yang orang akhirnya menyebut jadi nama kampung. Ya, ini Pak Poncolnya. Ini Cilengsi, ini Jalan Kelapa Nunggal, kita di sini, Pak. Nah, di dalam peta Belanda ini itu ada apa ya, kotak merah ini bangunan zaman dulunya lah.
kotak merah itu yang mana? Yang ini, Pak. Yang ini tengah ini. Membujur, memanjang sesuai panjangnya Poncol, Pak. Gitu ya, Pak ya. Itu jadi kalau kita ngelihat visual sekarang itu, Pak, kemungkinan ya, Pak, itu jalan yang di ujung Poncolnya ini adalah yang itu, Pak, sekitar menara itu. Ya. Jadi dari menara sampai kira-kira masjid yang di bawah inilah. Itu membujur bangunannya. Terus untuk masuk ke wilayah ini, ke gedung Lanhuis ini dari mana? Dari arah Cilengsi, Pak. Jadi bukan dari kita sekarang nyebrang, ini bukan ya, Pak ya. Ini Apakah cuma jalan itu juga jalan yang bagian daripada akses itu kan terlihat betul. ya? Itu Rawahinggi, Pak, jalan Rawahinggi itu Iya. nyambung dengan ke arah Cilengsi itu. Itu masih ada, kalau mudah-mudahan tertangkap kamera ya, Pak. Itu ada apa kendaraan-kendaraan yang lewat di seberang masjid itu. Itulah jalan jalan utama masuk ke Lanhuisnya itu, Pak. Ya kita membayangkan zaman dulunya nggak kayak gini, Pak ya. Pasti era-era ini masih Tapi apa? secara alam masih menunjukkan yang dulu. Oh gitu. Ya nggak Cuma kayak Jakarta ya, Pak. Ya? infrastruktur yang terbangun, bahkan juga bangunan-bangunan yang terbina ini ya Iya, iya. nampaknya akan apa tuh mengganggu visual ini. Tapi Iya, tergantung kita mau menyelamatkan visual yang mana. Ya. Ya kita mungkin coba menyajikan ke teman-teman ini kondisi zaman dulu. Nanti kita share, Pak, foto-foto zaman dulunya. Kalau saya kalau misalnya memang ini sudah diyakini sebagai tempatnya secara geografis ya, saya bisa meyakini ini adalah bagian daripada tempatnya atau kantornya betul. Michael Arnold ya. Kenapa milihnya ini ya, Pak? Iya. Kenapa ini kemungkinan juga satu tempatnya adalah strategis untuk pengamanan. Betul. Oh ya, agak eksklusif ya, Pak ya. Eksklusif. Kemudian yang perlu kita tahu apabila kita harus bicara arkeologi itu adalah layout atau tata letak daripada bangunan itu. Ini sampai sekarang kan belum pernah ada penelitian atau penggalian arkeologi. Iya. Kemana mereka menghadap, orientasinya kemana. Betul. Tapi kalau orientasinya misalnya ke salah satu sisi, ini ya harus dipertimbangkan. Iya. Ini utara, ini selatan. Selatan. Matahari dari mana? Matahari dari arah timur sana, ke arah barat ya. Sana. Ya. Jadi arah matahari dari sana, Pak. Ya. Saya yakin mereka juga nggak mengenal Feng Shui ya. Oh iya, enggak. Tapi ini saya menarik sekali, Pak. Kalau saya tadinya kan mikirnya Belanda itu kan suka villa gitu, Pak ya. Sesuatu yang green kayak gitu ya. Ini Kilokan ini ideal, tapi yang Pak Chandrian tadi sampaikan tuh sangat ini, Pak, sangat menarik banget. Ini bisa jadikan jadi benteng eksklusif mereka ya. Iya, kalau ada apa-apa itu kan nggak bisa orang demo mereka atau apa kasarannya kayak gitu ya. Itu tuh kan karena bentang alam yang dia gunakan. Soalnya kalau dia taruh di situ sebagai kantor juga view-nya ini sebenarnya nggak terlalu istimewa. Iya. Yang dia pilih karena milih di sini. Betul. Karena aspek letakan alur. Kalau view pemandangan di sini, Pak. Ya, gimana kenapa dia nggak lihat harusnya nggak di sini ya. Kalau pengen lihat sungai ini kan juga dia lebih tidak melihat sungainya. Kalau di sini Lanhuis itu terlalu terbuka. Iya, jalan utamanya. Jalannya kalau terbuka. Kalau di sini kan mereka cukup dengan penjagaan sebagai yang keamanan ya, Pak. Maksimum, tapi nggak perlu banyak orang. Iya. Wah, inilah asiknya sama Pak Chandrian. Bisa ada view-view yang tapi kita nggak ini ya. Yang harus kita pastikan lagi itu kan semua data gambar, data betul. sejarah. Kita nggak tahu di mana dia layout. Betul. Bangunan. Orientasi utamanya ngadep kemana nggak tahu. Karena dengan cara kita bisa saja menggali secara arkeologis atau data-data denah ditemukan, kita itu bisa lebih pasti, menginterpretasikan kenapa mereka milih di sini. Ya. Dari mana aksesnya, lantas apa yang mereka kuasai di sini itu bisa. Ya. Kalau sekarang, Pak, di posisi sana sudah perumahan, Pak. Jadi sudah perumahan padat yang boleh dibilang bukan perumahan alami ya, maksud perumahan alami bukan perumahan yang dengan grid jalan yang ini bukan, Pak. Ini di sini stasiun kereta di mana? Stasiun kereta terdekat di sini itu jalurnya Jakarta Bogor, Pak. Itu masih di seberang tol sana. Pak. Oh, masih jauh ya. Jauh sekali. Tapi kalau akses mereka itu dari jalan ini, Pak. Ini kan jalan Wanaherang, Cilengsi. Dari Cilengsi itu akses mereka dulu itu lanjut ke utara terus sampai ke Bekasi atau Berbekasi sekarang.
Nggak, komoditas yang mereka produksi itu kan mungkin tidak langsung ke stasiun Oh enggak, kereta Pak. api, tapi Enggak. dia menggunakan moda transportasi Betul. yang lain menuju stasiun. Iya. Jadi Soalnya gini Pak. kalau saya melihat dari sungai, dia nggak bisa ini Betul, dijadikan betul. sebagai alat transportasinya. Betul betul Pak. Jadi kalau infrastruktur logistiknya mereka Pak, ini kebetulan kalau kita bicara gini Pak, konsesi dia itu memanjang gitu ya. Kita itu di ujung selatan barat Iya, ibu iya, kotanya. Sedangkan kalau kita ngeliatin batas ke paling paling timurnya itu di Jalan Raya Cariu Cianjur itu Iya. cukup jauh Pak. Area yang area kemudian kita nanti lanjut Ya, bikin mudah-mudahan. itu. Tapi yang bagi saya ingin telusuri lagi adalah kapan rumah Lanhuis itu terbongkar atau dibongkar, prosesnya iya, iya. bagaimana. Ini yang belum ketahuan. Betul betul. Memang saya pernah juga teliti atau kaji semua foto-foto ini udah nggak ada bangunannya. Betul betul. Kapan hilangnya itu menarik Kapan ya Pak. hilangnya. Tapi, Kapan berpindah kepemilikan ya, dan tapi lain-lainnya. Ya. kasus-kasus masalah pertanahan itu selesai pada tahun 60, Ah. 1960. Di era sudah merdeka dan Iya. pemerintah sudah artinya Sudah memproduksi undang-undang agraria versi Indonesia. versi Indonesia. Itu kurang lebih gimana Pak? Apakah semuanya otomatis milik Indonesia atau Nah, ada yang boleh diklaim Tetap, kalau memang masih gitu? Artinya tuh hak-hak mereka tetap diberikan. Dia punya hak. Tetapi, Pemilik-pemilik Belanda, ya, zaman Belanda tetapi itu ya. Apa diberi kesempatan selama 20 tahun untuk Di era-era tahun 60-an itu. 60 sampai tahun 1980. Oh, sebenarnya longgar sekali ya, Pak. udah longgar itu. Longgar sekali Kalau ya. misalnya itu sudah memang tidak Ada yang ngeklaim? atau tidak ada klaim, ya udah itu dikuasai oleh negara. gitu. Kemungkinan ini ada salah satu. Iya, nggak ada yang ngeklaim lagi. Iya. Oke Pak Chan, ngobrolnya banyak banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa berbagi ke teman-teman, mudah-mudahan menambah wawasan juga. Terima kasih sudah nemenin Pak, sehat terus. Amin. Mudah-mudahan kita explore terus Pak, di mana-mana Pak Chan bersedia nemenin. Mudah-mudahan selama Nggak sibuk, pasti. selama saya masih sehat. Kita doakan sehat selalu. Iya. Oke Pak Chan, Oke. terima kasih teman-teman sudah ngikutin konten kita, semoga bermanfaat. Dicek lagi Mas.